Assalamualaikum Ibu Patra. Waalaikumsalam, Mister. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Makasih banyak ya Bu sudah Sama-sama. meluangkan waktu. Hari ini saya berkunjung ke sekolah Ibu, ingin bertemu dengan Ibu dalam rangka melaksanakan wawancara. Kebetulan kami guru Tenggara itu mendapatkan tugas untuk mewawancarai satu atau dua kepala sekolah. Jadi pada kesempatan siang ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu terkait dengan materi yang telah kami dapatkan di guru Tenggara. Semoga Ibu siap ya. Oke. Bu, yang ingin saya tanyakan, apakah selama ini bagaimana cara Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih, Mister. Sebelum saya bisa mengidentifikasi kasus-kasus, baiknya kita kasih tahu bersama seperti apa dilema etika dan rujukan moral. Dan saya tadi sempat membuka Google, dan di situ saya telah melihat pengertian dari dilema etika. Nah, kalau dilema etika itu jika kasus tidak berhubungan dengan ranah hukum, apalagi kampanye memang benar di satu sisi dan benar juga di sisi lainnya. Nah, kebalikannya tentang rujukan moral yang mana kasusnya berhubungan dengan ranah hukum, seperti itu. Dan di TK Permata ini ada hal atau sesuatu yang bisa diidentifikasi kasusnya, seperti di saya ini di sekolah TK Permata ini terdapat 3 rombel atau 3 kelas, yakni kelas A 2 rombel dan kelas B itu hanya 1 rombel. Nah, yang menjadi dilema saya sekarang ini, saya hanya memiliki 2 orang guru. Dan itu pun gurunya itu punya guru kontrak. Nah, di antara mereka berdua ini, 2 kontrak ini, mereka sempat mengutarakan ke saya, mereka menginginkan mengajar di kelas B. Sehingga kalau saya berpikir, kalau keduanya di situ menginginkan di situ, sementara untuk kelas A siapa yang ngajar? Iya, betul. Terus yang paling membuat dilema saya memilih di antara 2 ini, karena berdua ini kan merupakan teman yang di sekolah yang memang selalu bersama-sama. Kalau saya memilih salah satu di antara mereka untuk ditempatkan di kelas B, otomatis yang satunya pasti tidak kurang hati ke saya, seperti itu. Jadi itu kasusnya di saya, Ustaz. Jadi kasus yang Ibu alami ini adalah di mana Ibu diperhadapkan kepada pilihan, kedua guru ini bersikeras untuk mengajar di satu kelas, sementara kelas yang lain tidak punya guru. Nah, ini menjadi satu dilema juga Bu, kepala sekolah. Saya paham Bu. Selama ini bagaimana Anda menjalankan atau Ibu Tia menjalankan di sekolah, terutama kasus yang Ibu alami tadi? Baik, begini Bu Mister. Berdasarkan kasus yang sudah teridentifikasi tadi, cara saya yakni dengan berkomunikasi dengan baik kepada mereka berdua, di mana saya selalu menjelaskan harusnya seperti apa ketika mereka, kalau saya berikan tugasnya ini yang satu di sini, sampai mereka jadi paham. Intinya dikomunikasikan dulu bersama. Bagus sekali ya jalan yang Ibu tempuh, bahwa dalam membuat satu keputusan tentu kita harus tetap mengedepankan komunikasi yang baik, karena ini supaya bisa menghasilkan satu keputusan yang baik. Kira-kira langkah-langkah apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Terima kasih.
Kalau di kasus ini sudah pasti langkah yang saya ambil yaitu tadi komunikasi secara langsung tanpa ada yang memihak salah satu dari mereka. Itu saja. Intinya komunikasi. Bagus ya. Terima kasih Bu. Jadi di sini tetap Ibu mengedepankan komunikasi supaya di antara kedua guru ini dan kita juga sebagai Ibu sebagai kepala sekolah tentu tidak merasa ada kesenjangan ada kesenjangan sehingga keharmonisan antara kepala sekolah dan guru itu tetap terjaga. Bagus sekali Bu. Kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Baik. Sama dengan yang tadi Bu, kita kembali ke pertanyaan yang pertama. Tetap intinya komunikasi. Nah, kalau kita tidak menjalin komunikasi dengan baik, sesuatu itu tidak akan efektif hasilnya. Jadi tetap dikomunikasikan sehingga menghasilkan keputusan yang efektif antara kepala sekolah dan guru. Jadi Ibu melihat bahwa hal yang paling efektif dan efisien adalah kita selalu menjalin komunikasi yang baik dengan guru. Terima kasih Bu atas tadi jawabannya bahwa yang mana Ibu tetap mengedepankan komunikasi Yang menjadi pertanyaan saya lagi, kira-kira apa saja yang merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan? Baik, terima kasih. Yang menjadi tantangan saya dalam pengambilan keputusan dalam kasus ini tentang pengisian kelas, tantangannya ini ketika sudah ditetapkan guru yang ini mengajar di kelompok B ini sepertinya tidak direspon dengan baik, sehingga saya harus mencari jalan keluar. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Saya memberikan pengertian kepada guru tersebut dan menjelaskan ini yang baik untuk dia dan untuk teman guru yang lain seperti. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali jalan atau solusi-solusi yang telah Ibu laksanakan kepada kedua guru ini untuk lebih menjaga kelangsungan dari proses pembelajaran di sekolah ini. Kemudian apakah Ibu sebagai kepala sekolah memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus ini? Untuk menyelesaikan kasus ini, saya tidak memiliki jadwal karena saya berpikir itu kita kembali ke komunikasi. Jadi ketika ada yang harus saya selesaikan, saat itu pula saya menyelesaikan dengan jalan komunikasi bersama. Berarti di sini Ibu tidak menentukan jadwal Ketika ada masalah yang diperhadapkan sama Ibu langsung menyelesaikannya dengan cara berkomunikasi yang baik. Oke, terima kasih Bu. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan? Untuk faktor-faktor yang bisa mempermudah saya dalam mengambil keputusan, ini salah satunya faktor yang mendukung itu ini orang tua sekolah sekolah saya ini, karena sebenarnya tadinya sekolah ini kan memang setiap pertemuan itu kadang orang tua ada pendampingan, tapi alhamdulillah untuk sekarang dengan kehadiran orang tua sehingga itu yang menjadi menjadi faktor utama setiap proses pembelajaran dan dalam terkait dengan kasus ini salah satunya saya bisa komunikasikan dengan Oke, terima kasih. Berarti selama ini yang bisa membantu Ibu yaitu adanya orang tua. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir buat Ibu. Dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, mungkin ada pembelajaran apa yang Ibu bisa petik dari pengalaman Ibu dalam menangani kasus yang terjadi di sekolah? Terima kasih Bu Mista. Alhamdulillah dengan adanya kasus ini saya bisa menjalin komunikasi bersama teman-teman, bersama orang tua, terutama dengan orang tua dan teman-teman guru. Dan alhamdulillah kedua guru saya ini walaupun mereka hanya honor, tapi alhamdulillah respon mereka kepada saya, jadi melalui komunikasi
bisa terterima dengan baik. Intinya saya mengedepankan komunikasi kalau mereka guru saya. Seperti itu. Jadi saya bisa mengambil satu kesimpulan bahwa dengan kasus ini ini bisa menjalin erat ya, bisa komunikasi yang baik bisa selalu terjalin, harmonisan di sekolah ini antara guru dan kepala sekolah selalu terjalin dengan baik, sehingga ini bisa membantu perbaikan dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah ini. Oke, terima kasih banyak Bu atas segala responnya, atas segala waktunya hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya, dan semoga pertemuan kita hari ini bisa beroleh berkah, dan ini menjadi satu pengalaman juga bagi saya. Kalau bisa ada di posisi ini akan menjadi satu pembelajaran juga buat saya. Untuk itu saya mohon pamit ya. Terima kasih atas waktunya Bu telah menjamah saya. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu. Bila taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak ya Bu, saya permisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa baik. Ya, sekali. Terima kasih ya Bu. Hari ini saya berkunjung ke sekolah Ibu. Saya ingin meminta waktu Ibu sejenak. Kebetulan kami dari CGT itu mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait perihal kasus dilema etika atau bujukan moral yang Ibu hadapi selama Ibu menjadi kepala sekolah di sekolah. Baiklah Ibu, supaya kita lebih efektifnya waktu, saya akan mulai kegiatan kita wawancara pada siang hari ini, Bu. Oh iya Bu, yang pertama yang ingin saya tanyakan sama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dan dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dimana di sekolah saya itu saya mengidentifikasi kasus di sekolah mengenai guru P3K yang sekarang dialihkan, tapi guru P3K itu dialihkan harus sekolah yang berstatus sekolah negeri, sedangkan di sekolah saya itu sekarang masih berstatus sekolah swasta. Seperti itu. Jadi masalah yang Ibu hadapi sekarang adalah perihal guru ya, guru yang statusnya honor, dan sekarang kan kita harus membantu mereka ya untuk bisa dialihkan ke P3K. Tapi yang menjadi masalahnya adalah sekolah Ibu belum negeri ya. Oh iya, terima kasih Bu. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, selama ini bagaimana cara Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama dalam hal kasus-kasus dilema etika? Selama ini guru yang harus dialihkan ke P3K ini sekarang sudah kelas. Jadi kalau guru ini dipindahkan ke sekolah negeri, nantinya saya akan kekurangan guru. Jadi ini yang akan membijaksanai saya harus mengalihkan sekolah saya ke TK negeri. Jadi Ibu mencari jalan ya, mencari solusi ya, bagaimana supaya guru-guru yang ada di sekolah Ibu bisa dialihkan menjadi P3K dengan cara Ibu bisa mengurus ya sekolahnya jadi negeri. Oh iya, seperti itu ya Bu. Oke, kira-kira langkah-langkah apa yang bisa Ibu lakukan? Salah satu langkah yang harus saya lakukan yaitu saya harus mengusul sekolah saya menjadi sekolah negeri. Iya, berarti itu adalah jalan satu-satunya ya. Iya. Oke. Kira-kira hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang pada kasus ini yang Ibu alami?
Langkah yang efektif yang saya harus lakukan itu mengurus atau mendaftar sekolah saya untuk penegrian agar guru yang ada di sekolah saya terselamatkan. Oke, jadi itu langkah yang akan Ibu ambil ya. Ibu akan mengurus persyaratan-persyaratan yang menjadi syarat supaya sekolah Ibu jadi negeri. Oke, kira-kira apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus ini? Oh iya, yang tadi ya. Oke. Selanjutnya dalam mengambil keputusan ini kira-kira tantangan apa yang menurut Ibu yang Ibu rasakan dalam pengambilan keputusan ini? Tantangan yang saya alami sekarang yaitu terutama dalam hal dana, yaitu di mana kita untuk pengurusan penegrian sekolah ini kita butuh dana. Jadi tantangan awalnya itu adalah dana ya, karena ketika kita mengurus persyaratan tentu kita harus membutuhkan dana. Oke. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus ini? Harus dijadwalkan karena ini menyangkut staf di sekolah yang mempengaruhi nasib guru yang ada di sekolah saya. Berarti tetap harus ada jadwal ya. Iya. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Selama ini yang mempermudah saya dalam mengerjakan tugas sekolah maupun guru yaitu guru-guru yang ada di sekolah saya sendiri, dan yang terutama ada pengawas yang banyak memotivasi saya dalam pengurusan sekolah penegrian ini. Oke, jadi yang menjadi faktor ya yang mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan itu tentunya ada guru-guru ya, guru-guru yang tidak luput dari pengawas juga yang sering memberikan masukan atau saran kepada Ibu. Oke. Terakhir Bu, yang ingin saya tanyakan dari apa yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu bisa petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Pembelajaran yang saya harus petik dari pengalaman ini di mana saya harus berjuang dari guru-guru kontrak saya yang akan dialihkan ke P3K. Jadi Ibu selalu berusaha dan ikut sama-sama berjuang dengan teman-teman guru honor supaya mereka ini bisa teralihkan menjadi P3K. Oke, luar biasa sekali pertemuan kita pada siang hari ini Bu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena Ibu telah meluangkan waktu bisa saya mewawancara Ibu pada siang hari ini. Dan sekali lagi semoga kegiatan kita ini bermanfaat, dan untuk kesekian kalinya saya mengucapkan banyak terima kasih sudah membantu saya, dan untuk itu saya mohon pamit ya Bu. Terima kasih atas pelayanannya, dan insya kita akan bertemu pada lain waktu. Ya, mari Bu, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.